Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Mari berdoa dimulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, yang kedua untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Baik, sebelum bernyanyi silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi IPS yaitu tentang globalisasi ya anak-anak. Iya, Pak. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu dari globalisasi? Belum tahu, Pak. Baik, nanti Bapak akan menjelaskan. Sebelum memasuki materinya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Iya, Pak. Baik, yang pertama tujuannya ya adalah dengan media pembelajaran mind mapping, siswa dapat mengetahui pengertian tanda-tanda globalisasi dan dampak globalisasi. Yang kedua, dengan media pembelajaran mind mapping, siswa dapat membedakan yaitu tentang apa itu globalisasi, tanda-tanda globalisasi dan dampak dari globalisasi. Lalu kita masuk aja langsung ke pembelajaran ya. Iya, Pak. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan mind mapping. Yang pertama kita akan membahas apa itu globalisasi. Anak-anak ada yang tahu apa itu arti dari globalisasi? Belum tahu, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan apa itu arti dari globalisasi ya. Silakan anak-anak menyimak. Globalisasi adalah sebagai sebuah proses di mana negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara baik dalam perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Nah, anak-anak apa itu paham? Kurang paham, Pak. Baik, untuk lebih memahaminya, Bapak singkat saja ya. Globalisasi itu sebagai suatu proses yang dimana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung atau bertukar segala sesuatu tanpa terikat atas wilayah dan kebangsaan. Baik, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjut. Yang kedua yaitu tanda-tanda globalisasi ya. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu ada berapa tanda-tanda globalisasi? Belum tahu, Pak. Ya, tanda globalisasi di sini ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Itu perannya ada yang tahu? Internet, Pak. Ya betul, itu seperti internet karena berperan penting dalam memudahkan antar interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Jadi dapat memudahkan ya. Iya, Pak. Baik, yang kedua tanda-tandanya globalisasi adalah adanya kerukunan yang saling membutuhkan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi,
politik maupun budaya. Yang ketiga adalah berkembangnya teknologi transportasi. Itu dapat memudahkan akses transportasi dan ekspedisi antar negara atau pengirimannya lebih mudah. Contohnya ya. Iya Pak. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah dampak dari globalisasi. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak Positif. ya. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif terlebih dahulu. Iya. Dampak positif ini terdapat 7 dampaknya. Yang pertama adalah masyarakat semakin maju, meningkatkan mutu SDM, seperti munculnya dinamika kerja keras, disiplin, dan menghargai waktu. Yang kedua, semangat kerja meningkatkan. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin ketat. Nah, yang ketiga adalah ruang sosial semakin terbuka berkat berkomunikasi dengan mudah. Yang keempat, pertukaran budaya. Maksudnya melakukan pertukaran budaya dengan negara lain seperti jenis musik, model, dan pakaian. Yang kelima, pasar semakin luas. Jadi, globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri dan menambah devisa negara. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi. Teknologi informasi ini dan komunikasi serta transportasi mempermudah kehidupan manusia. Yang ketujuh, tingkat mobilitas tinggi secara cepatnya perpindahan orang atau barang. Nah, selanjutnya adalah dampak globalisasi Yang negatif. yang negatif, ya betul. Sini dampak globalisasi yang negatif terdapat 5. Yang pertama adanya sikap individualisme, yaitu mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua adanya sikap materialisme, yaitu sikap menganggap sesuatu mementingkan kebendaan. Yang ketiga adalah adanya sikap konsumtif, hanya ingin membeli dan memakai suatu barang tanpa ingin membuat produk atau karyanya. Yang keempat, berkurangnya rasa solidaritas, kepedulian, dan setia kawanan sosial. Yang kelima, masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Nah, di sini anak-anak apakah sudah paham semua tentang Bapak jelaskan tadi? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, apabila anak-anak sudah paham yang Bapak jelaskan tadi, Bapak akan mengetes kemampuan anak-anak. Nah, di sini Bapak telah membuat suatu lembar kerja untuk anak-anak. Nanti silakan anak-anak dikerjakan ya. Iya Pak. Nah, nanti kita bahas secara bersama. Ini soalnya. Nah, itu silakan anak-anak kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya ya. Iya Pak. Dimulai dari sekarang ya. Ya. Baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah Pak. Baik, apabila sudah silakan anak-anak dibaca ya. Ya. Silakan. Pengertian globalisasi yaitu kemudahan untuk setiap warga di dunia tanpa adanya pembatasan negara atau segala pembatas untuk berkomunikasi atau saling berinteraksi antara satu dengan yang Yang lain. lain, ya betul. Silakan selanjutnya. Nomor 2, tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam bidang informasi, Itu seperti apa dalam bidang informasi? internet, gadget, dan masih banyak lagi Pak. Ya, lalu untuk mempermudah apa? Mempermudah untuk berkomunikasi atau berinteraksi antara manusia dengan yang lain. Ya, betul. Yang kedua, perkembangan di bidang teknologi transportasi Ya, itu untuk memudahkan seseorang berpergian atau berpindah tempat dari negara satu ke negara lain. ya, betul. Dan yang terakhir yaitu adanya tindakan ekspor impor, yaitu saling membutuhkan antar negara satu dengan negara yang lain dan akan menciptakan kerjasama global antar negara. Ya, betul. Silakan lagi lanjutnya. Dampak globalisasi positif, memudahkan interaksi antara warga dunia tanpa ada batasan negara. Ya, Yang kedua, memudahkan
proses impor ekspor atau perluasan pasar. Ya. Yang ketiga, pertukaran budaya atau menambah wawasan akan budaya luar dan bisa dipelajari. Dan untuk yang negatif, timbulnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri, kurangnya sikap solidaritas, dan timbulnya sikap konsumtif dan timbulnya sikap konsumtif, yaitu hanya ingin berbelanja atau membeli tanpa ingin membuatnya sendiri. Baik, terima kasih tadi sudah menjawab semuanya ya. Ya Pak. Jadi tadi hari ini kita belajar apa saja ya? Pengertian globalisasi, tanda-tanda globalisasi, dan dampak positif negatif dari globalisasi Pak. Ya betul. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas sama anak-anak ya. Iya Pak. Silakan anak-anak buka bukunya halaman 15. Di situ silakan anak-anak dikerjakan soalnya. Nah, nanti kita akan membahasnya lagi minggu depan ya. Iya Pak. Baik, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.